Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar sahabat semut? Selangkah menuju takwa bersama An'amtah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kajian Semut Selangkah Menuju Takwa. Insya Allah kita masih dalam ibadah puasa. Dan insya Allah juga Allah terima seluruh amal ibadah puasa kita hari ini. Dan juga Allah terima ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat bertakkaikan salam selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti insyaallah. Sahabat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bersama Quran, puasa bersama Al-Quran. Itulah yang akan kita angkat topik kali ini. Semoga Ramadan kita betul-betul bersama Al-Quran. Kalau saya bertanya kepada sahabat-sahabat semuanya, apa ciri khas bulan puasa? Pasti ada yang bertanya atau menjawab di dalam hatinya, ciri khasnya puasa itu kolak. Nah, kalau pertanyaan yang kedua saya sampaikan, apa ciri khas yang lebih detail dari puasa itu sendiri, dari bulan Ramadan? Ciri khasnya Ramadan itu kurma, Ustadz. Ada mungkin yang menjawab ciri khasnya Ramadan itu sahur, berbuka. Mungkin ada yang menjawab lagi, ciri khasnya Ramadan itu tadi menu-menu berbuka puasa, azan maghrib. Wah, ciri khasnya Ramadan azan maghrib. Mungkin ada yang menjawab seperti itu. Tetapi saya akan bertanya yang kedua, apa ciri khasnya kota Jogja? Ada yang menjawab gudegnya, Malioboro-nya, itu sudah identik. Apa ciri khasnya Jakarta? Monas, ondel-ondel, dan seterusnya. Itu sudah menjadi trademark di saat saya menyebutkan sebuah kekhasan sebuah daerah. Apa ciri khasnya misalkan Cirebon? Cirebon itu ada empal gentongnya dan seterusnya. Begitu juga pertanyaan yang akan saya sampaikan tadi, apa ciri khasnya Ramadan? Pasti juga akan ada 1000 jawaban yang disampaikan oleh semua sahabat yang dimanapun berada. Tetapi biasanya pertanyaan yang saya sampaikan tadi, jawabannya tidak tertemukan dengan jawaban para sahabat. Karena kita melupakan satu jawaban. Dan itu mungkin tidak terpikirkan oleh sahabat yang lain, yaitu ciri khasnya Ramadan, ciri khasnya puasa adalah Al-Quran.
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran pertama kali diturunkan dengan surah yang tadi saya bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan juga ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang kita sebut dengan malam nuzulul Quran. Berarti apa? Ramadan ya Al-Quran, Al-Quran ya Ramadan. Bahkan ada sebuah riwayat menyampaikan, kalaulah Al-Quran itu diturunkan di bulan lain, di bulan Sya'ban atau di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang lainnya, maka keistimewaan Al-Quran membarengi dengan keistimewaan ibadah puasa. Bisa jadi puasanya di bulan lain tadi. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka keistimewaannya tumbuh dengan adanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Silahkan tadi yang menjawab khasnya Ramadan dengan kolaknya, berbukanya, azan maghribnya, dan seterusnya. Tapi yang perlu dicatat, khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, kedua. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tidak ada lagi keraguan, kitab yang Allah sudah mukjizatkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka sepantas itulah yang harus kita imani dan yakini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal linnas. Setelah kita tidak ragu lagi di dalam Al-Quran, dalam mengimani Al-Quran, maka hadiah berikut yang Allah berikan adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bisa dibayangkan, Al-Quran ini menjadi petunjuk untuk kita, petunjuk di atasnya petunjuk, dan yang akan membedakan kebatilan dan cahayanya Allah. Maka siapa orang yang memasuki bulan Ramadan dia tidak tersentuh oleh Al-Quran, maka merugilah hidupnya. Siapa orang yang memasuki bulan Ramadan tidak sepatah ayat pun dibaca, maka sangat-sangat merugilah dia. Ramadan harus bersama Al-Quran, Al-Quran harus bersama kita. Bukan hanya Ramadan saja, tetapi Al-Quran ini harus menjadi betul-betul peneman hidup dan mati kita. Menjadi peneman di saat kita duka, menemani kita di saat kita bahagia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini menjadi petunjuk kita, menjadi cahaya untuk kita di saat mereka yang menginginkan cahaya di dalam kegelapan. Al-Quran menjadi senter di saat mereka mencari setitik cahaya. Al-Quran menjadi petunjuk jalan buat mereka yang hari ini tersesat di dalam jalannya. Al-Quran menjadi solusi kehidupan buat mereka yang hari ini penuh dengan masalah. Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat penawar untuk mereka yang hari ini sedang sakit. Al-Quran menjadi cahaya, menjadi penerang, menjadi obat, menjadi petunjuk, menjadi sebuah pedoman hidup. Kita membeli alat elektronik saja, itu pasti ada buku panduan bagaimana mengoperate sebuah produk tadi. Membeli handphone, membeli televisi, membeli kamera, bahkan membeli mobil yang besar pun pasti ada buku pedoman bagaimana mengoperate atau membuka buku pedoman untuk bisa menggunakan alat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hidup kita. Lillahi mulkus samawati wal ard.
Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka Allah juga yang memberikan buku pedoman bagaimana kelangsungan hidup manusia di langit dan di bumi. Oleh karena itu, di saat kita menjauhi Al-Quran, maka sudah pasti hidup kita akan dalam kegelapan. Di saat Ramadan kita tanpa Al-Quran, maka kita keluar Ramadan akan terasa lapar dan haus. Di saat kita menjauhi Al-Quran, berarti kita menjauhi kemudahan. Tetapi sebaliknya, di saat kita mendekati Al-Quran, inna ma'al yusri yusrah, pasti ada kemudahan. Di saat kita mendekati Al-Quran, di situ ada obat untuk penawar sakit kita. Di saat kita mendekat kepada Al-Quran, berarti Allah jauh lebih dekat daripada kita. Di saat Al-Quran bersama kita, hidup kita pasti ada keberkahan. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan keluarga kami, keturunan kami menjadi generasi Al-Quran. Dan insya Allah kita mati juga bersama Al-Quran. Hiasi Ramadan kita dengan Al-Quran sehingga kita meraih pahala dan keberkahan Al-Quran. Insya Allah hidup kita diterangi oleh cahaya Al-Quran, diterangi oleh nurullah, sehingga kita betul-betul meraih gelar takwa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.